Tuhan Yesus sekali lagi. Puji Tuhan. Hari ini kita mau terusin belajar tentang kuasa nama Tuhan Yesus, dan kita mau sama-sama baca yang terdapat di Markus 9 ayat 21 ya. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang begitu seru dan sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kita mau semangat dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil buat Dia. Oke. Siapa yang sudah dapat? Apa yang terjadi di Markus 9 ayat 21 ya. Kita akan baca dan very simple, dan kita mau semuanya belajar firman Tuhan. Siapa yang sudah dapat? Mana yang sudah dapat? Silakan. Alright. Satu, mau yang baca? 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Sejak masa kecilnya. Oke, terus? Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terus? Segera ayah anak itu berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku senang sekali. Aku percaya, tolonglah aku yang apa? Apa yang terjadi? Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Oke, saya rasa cukup ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau, urapi hamba Engkau yang tidak layak Tuhan. Jamahlah adik-adik kami semuanya, supaya nama Engkau saja Tuhan yang terpemuliakan, dan ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik sekalian, saudara sekalian, bahwa hari ini bulan ini kita belajar tentang apa? Kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Nah, kita mau lihat bahwa cerita ini seorang ayah yang begitu sedih bahwa anaknya itu apa? Kemasukan jahat. Dan dia sengsara dan dia mau bahwa anaknya itu disembuhkan. Tapi dia tidak mempunyai jalan lain selain mencari dan cari tahu bahwa oh, Yesus sudah di sana. Dan dia minta tolong kepada Yesus, Tuhan, tolonglah, tolong sembuhkan saya punya anak. Dan dalam hari ini kita punya kehidupan, adik sekalian, bahwa kita tahu bahwa tidak ada nama yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Kamu bilang, kok saya nggak sakit kok? Oh yes, kita sakit dalam apa? Mental, sakit dalam kerohanian, sakit dalam egois, dan kita punya dosa, nggak ada yang tahu, hanya kita sendiri yang tahu. Iya bukan? Kita kesal dengan dosa kita, betul? Kita kesal dengan tingkah laku kita dan sifat kita dan pilihan kita. Kita sakit dan kita kadang-kadang kemasukan setan nggak? Kemasukan. Mau tahu gimana? Waktu kita libur, halo, ini suami istri udah honeymoon. Mereka married baru sampai 3 tahun, jadi nggak terlalu banyak libur. Coba udah 3 tahun, ya, gua nggak tahan sama lo. Tapi mereka tetap jangan gitu. Kok amin begitu? Ada amin? Ada amin? Udah married 3 tahun sama GTV, ya. Si Beta mana ngerti karena belum punya istri kan? Waktu pacaran, everything is beautiful, nggak ada cacatnya. Udah married 3 tahun baru tahu, dia baru rasain kok amin berantakan, udah pakai baju sembarangan buang. Kenapa kamu begitu? Siapa suruh kamu kawin sama saya? Tapi it's too late. Nah hari ini, setiap manusia itu mempunyai problem. Dan kita mau cari nama siapa dan siapa yang harus kita percaya untuk bisa memecahkan masalah kita. Orang ini mempunyai anak yang sakit dan kemasukan setan. Kita kemungkinan ada belum punya anak, tapi kamu orang mempunyai pergumulan, kamu punya masa depan, kamu punya studi, kamu punya kehidupan, kamu punya keluarga, kamu kepengen punya cowok, kamu kepengen punya cewek, kamu kepengen seperti orang lain yang enjoy rumahnya, kok enak banget, kok orang tuanya baik banget. Kita semuanya mempunyai itu, iya bukan? Iya bukan?
Oh, saya mau bilangin, saya baru pulang nostalgia dari Australia. Saya bawa, kita kembali ke universitas. Bagaimana sih bayangin, aduh Niki, kalau kamu udah gak ke Pelita, mau kasihan dah loh. Kalau kita kembali ke Pelita atau ke sekolah SMA kita, senang gak? Senang gak? Ada senang, ada pahitnya, ada men? Kalau senang, pacarnya itu tetap masih sama. Kalau sedih dulu, aduh pacar gue yang duduk sebelah, sekarang udah gak tahu kemana. Jangan lihat kosinya lagi, kosinya masih sama lagi, tapi orangnya udah beda. Iya kan? Life must go on. Kita tidak bisa melihat ke belakang, tapi sekarang kita mau milih, kita mau percaya siapa dan siapa yang bisa membantu kehidupan kita, dan di mana ada kuasa yang supernatural yang bisa membentuk kita, yang sungguh kenal kepribadian kita. Sorry ya, kadang-kadang orang tua nggak kenal kita, kadang-kadang anak kita nggak kenal kita, kadang-kadang suami istri kita somewhere along the line ada satu garis di mana mereka nggak ngerti perasaan kita. Saya mau kasih satu cerita. Ada satu kakek, dia dulunya miskin sekali. Waktu dia 50th anniversary, dia begitu senang sudah married 50 tahun dengan sang istri yang dia cintai. Di dalam pesta itu, dia memberikan ayam yang paling bagus, yang paling luar biasa, yang paling mahal di seluruh dunia. Ini cerita sedikit benar. Dia memberikan, apa tahu, pantat ayamnya kepada istrinya. Istrinya melihat itu nangis. Kenapa? Karena istrinya demen makan pantat ayam. Dia memberikan itu yang khusus buat istrinya. Istrinya bilang, kamu tahu nggak kenapa saya suka makan pantat ayam? Karena saya ikut kamu susah banget. Dari daging ayam paha saya berikan buat 6 anak kita. Tiap kali saya makan pasti pantat ayamnya. Haleluya, haleluya. Benar nggak itu isi hati mama? Ya bukan? Ya, mama aku sama. Mama aku sampai hari ini suka makan apa? Sayapnya ayam. Kenapa? Karena 5 anak. Satu ayam nggak cukup bagi kita. Waktu kita itu susah banget. Jadi mami suka makan sayap. Sampai hari ini mami makan sayap ayam. Sampai hari ini. Kenapa? Karena pahanya bagikan anak-anak. Dan mami juga suka makan pantat ayam. Nah saya sih nggak suka. Waktu saya kuliah di Taiwan, ada teman bilang ini daging burung enak. Kalau pantat ayam diginiin, sorry ya, ini benar-benar kayak burung kan, enak. Saya makan, udah makan kok nggak bisa, nggak ada dagingnya sih, lembek sih. Udah saya makan 2 kali, dia bilang bukan ayam burung, itu pantat ayam. Langsung saya, seumur hidup saya nggak pernah makan pantat ayam. Dari Taiwan saya dibohongi teman saya, sampai sekarang saya nggak suka makan pantat ayam. Kalau kamu mau saya beli buat kamu, murah lagi. Nah, suami itu tidak ngerti istrinya. 50 tahun saya married dengan kamu, udah kasih dia pantat ayam, dia bikin emas yang kelihatannya pantat ayam. Kamu ngerti nggak sama? Jadi emas ini buat istrinya, dan pantat ayam yang benar-benar dari ayam itu juga memberikan buat istrinya. Dia menunjukkan dia begitu ngerti istrinya dan kasih sayang. Wah, sampai lama istrinya nangis. Saya pulang ke rumah baru dia dia marahin suaminya. Tidak kenal istrinya yang benar. Nah hari ini kita butuh seseorang yang namanya Yesus. Dia adalah seorang sosok yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin. Saya nggak enak sih ngomong begitu, tapi harus saya mau sampaikan. Saya ada minta izin dan diskusi. Kalian muda, semuanya masih muda. Saya juga senang lihat kamu orang ada di gereja. Saya mau semuanya tiap minggu ini 2 kali orang ini seperti ini, kita pindah ke bawah. Tapi ada satu hal, itu semuanya tergantung apakah kamu mau percaya nama Yesus itu yang mempunyai kuasa. Amin. Apakah kamu orang mau terima Yesus itu menjadi juru selamat kita? Kalau kamu percaya nama di atas segala nama, tidak ada nama lain di dunia ini di bawah kolong langit yang bisa merubah kehidupan kita, yang lebih tahu masa depan kita daripada satu orang namanya Yesus. Saya mau jujur, memang saya berpulang dari Australia. Kita mati-matian balik ke Newcastle. Saya sekolah di Newcastle University 2,5 jam dari sini. Adik kandung saya mati-matian membawa adik anaknya Tuhan Iki, yaitu tinggal Bella sama Abraham. Ngapain? Kalau sampai di Newcastle aku harus mau melihat di mana papa itu goreng nasi.
Dan kita kembali sana, ada waktu saya ada di sini, nggak bisa flash ke kamu orang. Bahwa kita sampai ke sana, kita di restoran itu masih ada take away. Dan adik saya, tempat adik saya goreng nasi itu masih sama di sana. Sudah 25 tahun. Dan dia anaknya foto-foto. Ini apa? Ini apa yang papa goreng nasi? Yes, foto-foto buat Koko Samsung di LSF ya, kasih dia lihat. Dia foto dan kita beli spring roll, Chinese food, kita beli sedikit dan makan di mobil. Kenapa? Waktu saya lihat itu, sorry ya, saya kepengen nangis. Saya bilang, Tuhan, 25 tahun yang lalu, Pipit sekarang 25-26 tahun yang lalu, saya di sini menjadi pelayan, adik saya nasi goreng di belakang. Nasi goreng. Dan hari ini saya lihat, hanya 25 tahun, 26 tahun, kita ini siapa? Kok Tuhan bisa membawa kita sejauh begitu di dalam kehidupan kita? Karena kita itu, maaf ya, kita nggak punya uang, kita miskin makan. Dan adik saya sama saya pernah kita makan waktu di Pematang Siantar, nasi goreng telur, dan itu away. Orang pernah makan away kan? Saya beli bawang panjang di sana. Kalau away yang asli Niki di Pematang Siantar, itu omnya yang jual. Jadi saya beli bawangnya, perak 10 perak, saya beli mama tok, goreng telur dan kecap asin, itu lalu akhirnya. That's it, that's our dinner. Dan kita nggak punya uang. Dan aku mau puji Tuhan, sepanjang 26 tahun ini, saya start bertobat tahun 83, sekarang tahun berapa? 2012, that means 29 years. 29 years. Dan aku sudah jadi anak Tuhan 29 tahun. It's a long time. Dalam 29 tahun ini, saya tidak pernah meninggalkan nama Yesus. Dan saudara sekalian, adik sekalian, jangan kamu orang takut, aduh saya nggak enak deh, kalau saya ini kan orang miskin, orang susah, saya nggak punya uang waktu itu. Saya harus mau kerja. Saya harus kerja di restoran 3 hari. 1 hari untuk bayar sewa rem, 1 hari untuk bensin, 1 hari untuk jajan. That's it. 120 satu malam $40 ya, $120 untuk hidup saya. Di dalam kehidupan ini, saya tiap hari berdoa, tidak pernah tinggalkan Yesus. Pelayanan itu bukan hanya lihat kita ada uang atau tidak ada uang. Tuhan mau lihat ketulusan kita. Tuhan mau lihat apakah kita cinta nama Dia. Tuhan mau lihat apakah kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan orang yang paling dekat dengan kita, yang sungguh kenal kita. Di dalam kehidupan kita itu, janganlah kita ambil shortcut. Saya kena bakal ketemu di penjara. Kenapa banyak orang masuk penjara? Karena jual narkoba cuannya paling enak. Pabrik ekstasi cuannya paling enak. Cuci uang, money laundering paling enak. Karena dia korupsi 30 miliar. Dia pinjamin ke perusahaan curhat. Lewat perusahaannya kelihatannya usaha, tapi uangnya itu dibagi ke tempat lain. Paling enak. 30 miliar kayak 10%, 3 miliar dalam 2 bulan. Kenapa tidak mau? 30 miliar itu dia dari korupsi, dia kasih kamu 3 miliar, dia masih ada 27 miliar. Itu benar. Itu benar-benar ada kok. Nah, saya mau katakan, manusia itu maunya apa? Cari uang itu dan cinta uang itu lebih daripada cinta Tuhan. Dan saya banyak teman juga kayak saya, kamu orang kaget. Sama-sama sih kamu, sama-sama kita kuliah, sama-sama itu. Mereka cinta uang lebih daripada cinta Tuhan Yesus. Mereka kita panggilnya pastor. Kita panggil dia pastor waktu kuliah. Sekarang dia jadi apa? Aduh, sorry ya, shopping terus gereja ini, itu. Gak ada gereja yang benar-benar bisa menetap. Dia harusnya pastor, dia kakak rohani saya. Dan sekarang dia apa? Sibuk cari uang. Hidupnya apa? Cuma 1 anak, 2 anak. 1 anak kalau masalah, cuma 1. That's it. Jangan. Kita harus mau ulet, kita harus mau rajin. Hari ini saya ngajar tunas pagi dari jam 10. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang rajin. Tuhan Yesus kita rajin. Dia adalah seorang pekerja. Senin sampai Sabtu dia kerja loh. Halo? Dia ciptakan semuanya. Nah, Minggunya dia enjoy. Nah, hari ini saya mau sampaikan, marilah kita percaya bahwa nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang berkuasa dan dia jamin. Kami bikin khotbah ini bukan teori, karena saya mengalami. Dia jamin masa depan kamu orang.
Ada yang aneh? Bukan apa ya? Dia jamin. Adik saya sama saya, dia bilang nanya apa yang dulu bawa papa kerja di sini katanya. Kan saya di Australia, adik saya mau datang, ketika punya uang. 2 hari adik saya sampai di Newcastle, langsung kerja di dapur untuk jual nasi. Hari ini adik saya ada 10 rumah. Saya mau bilang, jangan dan baunya itu begitu besar. Adik saya mempunyai satu unik waktu kita buka usaha, dia simpan yang berpuluhan. Nah sekarang Miki belum tahu, yang tua di sana Miki. Itu logo dan film. Itu adalah uang keuntungan saya dan adik saya punya perpuluhan beli logo itu 235 juta cash yang kita bayar itu di sana. Nah, sekarang Miki belum tahu. Saya nggak berani ngomong begitu. Perpuluhan kita itu kita kumpul. Dia adalah adik yang baik. Saya bilang saya mau beli gedung gereja. Ya ini kok perpuluhan itu ambil semuanya, you beli dari saya. Nah inilah adik saya. Hari ini saya cerita ke anak-anaknya. Itu apa dulu sama papanya. Kalau nggak ada logo ini, kita nggak ada logo ini. Utang tinggal 90 juta ya kalau nggak salah. Jadi kita beli sampai iklan. Nah, terus sekalian, adik sekalian, kita adalah orang yang miskin. Saya makan telur dan bawang. Dan waktu kami kuliah di Australia, nggak punya uang. Saya punya mobil pernah mogok di jalanan. Aku nggak lupa seumur hidup. Kenapa? Nggak cukup duit isi bensin soalnya $10 nggak ada. Udah itu saya sampai di sana mogok. Ada satu orang berhenti, orang bule. Dia bantu isi. Dia bilang apa? May the Lord bless you. You will never have a problem with the petrol in your car. God bless you. Bye. Dia bantu saya isi dan God bless you. Jangan lagi orang Kristen juga yang bantu saya. Saya seumur hidup tidak akan lupa. Begitu susah. Saya senang banget lihat teman saya punya mama datang. Itu tante apa kabar? Bawa anaknya makan di restoran. Saya kerja di restoran, makan di restoran. Makannya nggak ada saya ini lagi. Mau makan apa pesan aja, pesan. Ada yang bayar. Datang lagi bawa jalan-jalan. Whisper ke Gold Coast. Aduh saya mah jadi pelayan mah. Apa? Di restoran. Saya miskin banget. Saya nggak punya uang. Tapi ada satu hal. Sorry ya. Kami jujur. Saya tidak main curang. Saya kerja di restoran. Bos saya masih teman baik loh. Sekarang bos saya sudah bertobat. Dulu kita kerja sama dia, Cilubi anak buah saya, Cipoyen, istri saya Civivi, Hasan, banyak lah pokoknya ikut saya. Yuk kita kerja. Sekarang saya bisa ngomong Kantonis. Kita kerja di sana. Kalau kita mau tilep bosnya gampang. Kenapa? Orang kasih $50, kita bisa masukin 38. Nggak apa-apa, kita bisa ambil kok. Tapi kita nggak berani. Kamu tahu apa yang terjadi? Karena kita ini percaya nama Yesus yang berkuasa. Masa depan kita itu ada di dalam siapa? Nama Yesus. Jangan mempermalukan Yesus. Ada yang lain? Ada yang terjadi. Kita kerja setengah mati. Tak. Aduh, Cilubi kan kamu tahu Cilubi sih. Direktur Matahari dulu lah, James Cleary punya tangan kanan. Bikin jatuh kalau restoran cepet jatuhin itulah, lupa lah, bosnya malah jorok lagi. Ayo, Fecai, agak gemuk saya dulu. Wah, fighting ya, dimarahin. Aduh, aku nggak pernah dan tidak akan lupa. Suatu hari saya nggak sengaja ambil cabai sambal tomat, jatuhin kena customer punya baju. Aduh, saya bilang I am so sorry sir. Saya lapin baju dia dan dia marah. Dan dia marah jorok. Aku tidak pernah lupa. Satu hari saya kerja di dapur. Aku nggak ngerti bagian apa sih kulkas Australia gede. Masuk ke dalam, esnya diketok-ketok. Aduh, aku nggak akan lupa. Aduh, kakinya dingin setengah mati. Haleluya, demi $4 saya harus membeli. Kerjaan saya pertama $4. Saya langsung telepon mama, aku udah kerja loh. Gaji saya $4 sejam. Haleluya, Mama. Seminggu saya sampai di sini. Saya kerja di King Cross. King Cross, maaf ya, seperti mangga besar. Ini mangga besar mah nggak ada apa-apanya. Kalau di sana mah ceweknya pakai baju gini, dia pun winter. Viviu, come. Waduh, saya udah pulang jam 12 malam. Viviu. Waduh, saya bilang bajunya gini-gini. Aduh, saya belum bertobat. Ya, lihat 2 kali dah baru pergi. Nggak usah
munafik dah, amin. Tapi ngeri, kayak Sodom dan Gomora, tau nggak? Perempuan itu seperti barang dijual di King Cross, namanya King Cross. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. I have no other way. Tapi mau cari kerja untuk saya hidup. Tapi ada satu hal, aku mengucap syukur kepada Yesus. Sejak saya bertobat, saya suka uang, saya butuh uang, tapi saya nggak cinta uang. Ada amin. Jangan kamu orang cinta uang lebih daripada kamu cinta Yesus. Amin. Karena Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Saya suka mengatakan ini, saya nggak akan lupa. Teman aku kasih saya lihat, dia punya bank account ada 40.000 Australian dollar. Saya juga ada 40, tapi 40 dolar. Bunganya itu cukup untuk dia punya uang jajan. Saya punya bunga nggak ada. 40 dolar siapa mau lihat sih? Nah, saya mau katakan, tapi saya tidak pernah menyerah. Saya cinta Yesus, saya injilin, saya bawa kemanapun saya injilin orang. Aku bawa mereka, aku masih ingat aku udah gak punya uang. Aku orangnya gak pelit kalau untuk pelayanan. Kamu orang jangan sekali-kali pelit. Aku gak punya uang, kalau kita kesini, kita beli apa? Bakmi. Karena kita kangen sama bakmi. Super mie, bakmi, kata mie Hokkien, bisa digoreng. Pada suatu hari saya udah punya uang Tuhan. Supaya mereka makan bakmi itu supaya mereka bisa bertobat. Haleluya. Saking goreng bakmi nggak punya uang tapi kita keren. Udah itu makan. Makan injili. Yuk ke gereja nggak? Dan ikut ke gereja ya. Ikut ke gereja. Bertobat mereka di sana. Salah satu adalah mamanya, papanya kan Obama bertobat di Newcastle. Udah makan bakmi saya kan. Dulu saya pindah masak, sekarang udah bisa masak. Kenapa? Karena waktu kita melayani Tuhan Yesus jamah mereka dalam nama Engkau Tuhan Yesus udah makan bakmi ini bertobat. Nggak ada masalah. Itu memang ada kok. Tuhan jamah. Ada amin? Karena nama Yesus itu punya apa? Kuasa. Oh siapa lagi? Kok Iwan tahu kan? Istrinya Liana, salah satu makan bakmi saya yang bertobat. Kenapa? Dia datang amoy, aduh dulu Liana pakai amoy, kalem orangnya. Semuanya ngeradekin dia, kepengen nguberin dia, tapi dia udah punya koiwan, susah. Bercanda ya. Tetapi memang banyak orang mau nguber dia. Dulu dia cantik, sekarang juga cantik sih ya. Nah, saya mau katakan, kita melayani Tuhan itu bukan untuk kerajaan kita, bukan untuk nama kita. Itu untuk siapa? Nama Yesus. Dan karena itu, adik sekalian, jangan sekali-kali kamu cinta uang lebih daripada kamu cinta nama Yesus yang penuh kuasa di dalam kehidupan kamu. Siapa yang sekolah di BHP? Siapa tinggal di kampung? Kamu tahu pom bensin kan? Di pom bensin sana. Itu rumah Ko Amin di seberang pom bensin dulu. Masuk gang, itu pabrik. Kancing, kebakaran 2 kali. Aku tinggal di Kapuk. Jangan kiranya aku dulu tinggal di Pluit, di Kapuk. Udah itu kamu belum lahir lagi. Dulu kan jelek kamu. Udah banjir kemana, kebakaran semuanya. Adik-adik saya pakai mobil apa? Mobil box yang tutup sebelah kan, tutupin, semuanya kasih kursi duduk di belakang. Ke Tangerang dekat Cengkareng nonton. Udah enak katanya. Pulang-pulang banjir, semuanya tenggelam. Nggak bisa sama saya udah dari dulu kasihan. Kenapa? Saya di Pineng juga setengah mati. Kagak punya uang SMA 1, makan aja nggak punya uang, suka pinjam sama teman. Karena sekarang ini saya suka membantu orang yang nggak punya uang tapi yang mau sekolah. Tapi kalau yang ada uang mau sekolah itu bisa dia akan ada ya. Jadi saya mau katakan, saya tinggal di Kapuk. Saya di Kapuk itu berapa tahun? Saya nggak punya uang. Kalau nonton di bioskop itu sekarang masih ada nggak sih bioskopnya? Yang di sebelah ujung itu yang di Kapuknya sebelah kanan udah nggak ada ya, udah dibongkar kali. Dulu saya di sana nonton, udah enak dah kalau nonton mah. Nggak punya uang. Nah saya mau katakan di dalam kehidupan kita ini, marilah kita percaya. Nama siapa? Yesus. Nama siapa? Nama Yesus. Kita lakukan semua hal itu dalam nama Yesus. Jangan kayak orang Medan, Cina Medan seperti Koamin. Dulu punya Koamin ya. Ada 100 juta, pinjam bank 1 miliar. Nggak bisa bayar, sita aja dalam nama Yesus. Orang gila itu. Kalau ada 100 juta, usahalah yang 80 juta. Ada amin?
Jangan kita serakah. Banyak orang yang serakah, udah serakah. Ini gedung gereja ini, karena tahu nggak gimana serakahnya? Orang ini tamatan dari Australia, University of Wollongong, Bachelor of Commerce, namanya Andri, saya lupa namanya. Dia pinjam ini gedung ini, dia pinjam berapa M? 12 M, Niki. Ini gedung ini dia pinjam ke bank 12 M. Beta 12 M. Waktu saya mau beli sama dia, waduh, saya bilang kok Amin hebat amat lu dipinjam 12 M. Dia bilang kok Amin hebat apa sih? Sekarang pinjam 12 M saya nggak bisa bayar masuk BPPN. Mau tebus gedung ini. Dia nggak punya uang. Dia orang pintar. Ini gedung gereja ini harus menjadi, waktu zaman dulu ya, showroom motor yang paling terbesar di Jakarta nih. Ini semuanya ada lift, semuanya udah jadi. Sekarang jadi showroom jiwa. Yang puji Tuhan. Ada amin. Dia cerita sama saya. Tapi satu hal nih, kamu orang mendengar, kamu masih muda, jangan seperti dia. Beli cuma 3 M itu, 3 bank ambil 11 M. Ini kejadian Cina Medan. Termasuk soalnya. Kalau bertobat semuanya sama. Sekarang sudah bertobat. Asetnya 3 miliar, pinjam 11 miliar. Kenapa? Main mata sama orang bank. Udah keluar 11 miliar, kasih dia 7%, 10%. Waduh, Bang Manajer dapat 1,5 M, kenapa enggak? Nah, cuma tanda tangan doang, mau nggak? Banyak orang yang mau. Tapi orang Kristen, jangan sekali-kali kamu ambil uang itu. Ada puji Tuhan? Ada puji Tuhan? Jangan. Aku kok ini ngomong nyata. Saya baru pulang, fresh hand. Tapi saya ingat Tuhan, aku tidak nyesal ya untuk cinta nama Engkau yang begitu berarti. Dan hari ini, saya mau katakan, marilah kita cinta Yesus dan tahu satu hal, seperti orang ini, dia punya anak kemasukan, dia percaya nggak? Aku percaya Tuhan, tapi maafkan aku, bantulah aku yang kadang-kadang nggak percaya. Kita fair aja. Ada puji Tuhan, bantulah aku yang kadang-kadang nggak percaya. Karena aku mau lebih cinta Engkau, cinta nama Engkau, cinta aku, apapun yang terjadi, aku berdoa di dalam nama Engkau Tuhan Yesus untuk masa depan aku. Oh sorry ya. Halo, udah mana? Kok Amin nggak? Pasnya Niki juga nggak tahu. Dia ikut saya. Niki, kok Amin nggak punya duit untuk bayar uang kuliah loh. Waktu itu mau 3 bulan liburan, saya harus kerja di restoran panas-panas kan. Kemana? Keluar kota, ke Carita, Jakarta ke Carita, kena Sembe namanya. Nanti mobil. Nah, ada satu hal. Setiap kali kita nyetir mobil, kita kerja, kita pasti apa? Berdoa. Tuhan Yesus, jamahlah kita Tuhan, kita mau berdoa. Amin. Saya nggak punya uang untuk bayar uang sekolah. Kita kerja dapat uang $2.000, kita bayar uang sekolah. Kurang minta papa mama. Jadi hidup saya itu susah, nggak punya uang. Dan hari ini, seperti sekalian, saya mau memberikan semangat buat kalian bahwa marilah kita cinta Yesus 100%. Jangan takut masa depan kita, tapi kita mau berjuang dan cinta Yesus. Jangan main curang, jangan kita nggak jujur, mempunyai integritas tinggi, jangan kita tinggalkan pelayanan, jangan sekali-kali kita tinggalkan pelayanan. Saya berkhotbah di SBC, kalau saya sudah pakai bajunya. Saya ke kantornya Ko Iwan, teman saya, dia bilang di semuanya, tiap kali saya datang pasti bilang inilah Ko Amin yang menjadi istri saya, akhirnya saya jadi bertobat segalanya. Tiap kali dia pasti itu saya jadi nggak enak. Saya tahu, sepanjang 20 tahun ini, dia dan Liana tidak pernah meninggalkan nama Yesus. Amin. Kalau kita ngomong orang yang bisnismen, orang ini worth 2 miliar, orang ini worth 4 miliar, orang ini worth berapa miliar. Kamu tahu nggak, dia pribadi itu, Iwan Sunito worth berapa? 1 triliun. Jadi saya nggak tahu bagaimana 08, saya nggak kalkulator saya jebol. Dia punya aset itu banyak sekali. Tapi satu, dia mau membangun gereja. Ada yang puji Tuhan? Amen. Kalau kamu orang, jangan mempunyai aset udah 10 miliar, bukan membangun gereja, tapi membangun rumah tangga baru, punya istri muda. Kenakalah kamu orang, haleluya. Amen. Banyak orang yang begitu. Kenapa? Mereka cinta dunia ini lebih daripada dia cinta Yesus.
Dan nama Yesus itu nama yang paling indah. Setiap hari kita mau belajar. Kita mau belajar untuk apa? Untuk apa? Sebut nama siapa? Yesus. Ada puji Tuhan? Ada puji Tuhan? Amin. Ada puji Tuhan? Amin. Jadi jangan kiranya kau amin, enak ya sekarang kau amin. Ini. Enggak. Saya bukan anak orang kaya. Saya justru orang paling miskin dulunya. Saya tinggal di kapuk, di gang-gang masuk, pabriknya kecil, kebakaran lagi. Mama saya kepengen pulang ke Siantang, ikut nenek saya. Nenek saya bilang, you udah married sama si Ahwa itu. Dia miskin, dia kaya, you ikut dia. Kalau zaman sekarang, suaminya bangkrut, istrinya pasti cari suami yang lain. Ada yang lain? Apalagi istrinya lebih cakep lagi, ya kan? Udah, mati aja lah. Dia bertiga anak, wah aku juga. Kenapa? Money. Jangan. Saya salut dengan nenek saya. Dia bilang kamu married dengan ayam, ikut ayam. Caci, suici, cako, suiko. Married sama anjing, ikut anjing. Saya nggak tahu bahasanya, jadi saya mau ngokoi dulu, switch ke Indonesia. Nanti kan? Amen. Kamu kalau sama ayam, kamu ikut ayam. Kalau sama anjing, ikut anjing. Amen. Nanti nggak kalau Inggris punya switch ke Inggris, baru ke Indonesia. Karena ini memaafkan kau amin ya. Nah ini loh saya mau katakan. Itu nenek saya tegur mama saya. Jangan. Istri yang paling baik itu adalah orang yang takut akan Tuhan dan cinta Tuhan Yesus. Benar puji Tuhan. Dan dia tahu firman Tuhan dan dia cinta nama Yesus. Tuhan pasti buka jalan. Where there is no way, kita mungkin there is no other door. It's going, it looks like dia bisa terbuka. Tapi kalau kita percaya nama Yesus, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kesesatan ini Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau pasti buka jalan. Dia pasti buka jalan. Amin. 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 Jadi jangan dengarkan masa depan saya ini suram. Oh, haleluya. Aku kepengen sekolah di luar negeri. Tapi mana peduli itu, kepengen banget loh. Ya teman-teman saya ke Amerika, ke Australia. Aduh, saya kapan ya bisa ke Australia? Kamu tahu saya kemana? Saya ke Taiwan, paling murah. Di Taiwan hidup ya 1 juta ya cukup. Pokoknya paling murah dah. Dari di Australia itu 7 kali deh. Di Taiwan paling murah. Akhirnya saya datang mama bilang, ya ini ke Australia dah. Saya ada uang sedikit, baru saya ke Australia. Bisa jangan sama mami, Mam, kalau saya sampai di Australia pasti saya kerja. Saya nggak mau lempotin kamu. Saya pasti kerja. Nah itulah tekad saya. Kenapa saya bisa ke Australia? Kalau saya nggak ke Australia, saya tidak bertobat, saya tidak kenal kamu orang. Saya akan menjadi cong amin, cong tipu amin. Saya suka mengatakan, oh yes, saya orangnya licik waktu belum bertobat ya. Sekarang udah nggak berani. Kenapa? Takut akan Tuhan Yesus. Amin. Ada amin. Ingat, nama di atas segala nama. Kita harus mau cinta Dia. Jangan kita cinta uang. Alkitab mengatakan, carilah apa? Kerajaan Allah dahulu. Maka semua ini akan apa? Diberikan kepada kamu. Nah, kamu bilang, tolong dong, jelaskan dong. Nah, saya mau jujur. Hari ini, aku mengalami. Aku cari kerajaan Allah dahulu. Aku cinta Tuhan. Aku melayani Tuhan. Tuhan berkati ke semua ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya paling benci orang malas. Hari ini saya baru tahu karena saya ngajak tunas. Tuhan juga benci orang malas. Haleluya. Kenapa? Langsung Paulus mengatakan, kalau kamu tidak kerja, jangan kamu makan makanan yang bukan dari kamu. Betul nggak? Dan Tuhan kesal sama orang malas. Tapi saya juga kesal sama orang yang cinta kerjaan sampai lupa Tuhan. Itu ekstrim gila. Gak kebaktian pada waktu. Proyek ini lebih penting. Jangan. Proyek apapun kalau waktu saya mau ke Bring, saya akan cut semuanya. Ini Bring adalah tempat saya mau belajar firman Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saya tidak akan datang selain kerusuhan. Amin. Ya kalau kerusuhan datang saya lepot, ya kan? Ada apa-apa saya lihat kamu di ICU. Kau amin, suruh bilangin biarpun apapun harus mau datang. Kenapa? Karena kerusuhan orang lu timbul, mobil dihancurin. Betul nggak ya? Itu kita jangan konyol ya. Tuhan tahu. Ada puji Tuhan. Itu dalam nama Yesus jangan ada kerusuhan lagi ya. Oke. Nah ini kamu cengeng. Beli gampang dah, jalan-jalan dulu, haleluya. Tuhan tahu dah, masa saya nggak boleh jalan-jalan? Itu orangnya bertobat lah kalau akan neraka. Banyak alasan. Kalau mau jalan-jalan, udah, beli kan ada yang lain. Saya kan nggak apa-apa, ada mau di sini, dia mau di yang pergi. Jangan. Saya mau jujur. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Anak saya Bibi udah banyak berubah. Dia di Indonesia manja banget.
Di sana dia benar-benar mean business dalam hidup dia. Dia hari ini kerja dari festival. Saya mau jujur, si Pipit kerja dari jam 5 sampai jam 11 malam. Besok jam 6 dia mau ke Starbucks. Adik sepupu dia, ya adik sepupu ya, dia bilang, Pak, emang kok sekarang jam 10 di sini, besok jam 6 dia Starbucks lagi? Iya, dia nggak percaya. Besok pagi bangun jam 8, dia lihat Pipit di seberang, karena hotelnya di seberang Starbucks. Jadi malam itu kita lihat di restoran Indonesia yang kerja, paginya dia sudah di Starbucks. Jadi dia tidur cuma 5 jam. Iya, papanya bilang iya. You mau gak kerja seperti dia? Kenapa? Ingat, kalau kita cinta Yesus, Tuhan pasti berkati dan lindungi anak kita. Ada amin. Aku senang, contohnya lihat Niki sudah bisa cari uang, sudah berdikari. Itu saya senang sekali. Akhirnya dapat istri yang cantik. Haleluya. Ada amin. Ini yang menarik cuma mereka berdua, dari saya juga kadang ada begini, ya kan? Menjadi seorang gembala, paling senang dia jiwa-jiwa adik-adik anak-anak rohaninya itu bisa berdikari. Aku senang lihat kamu orang menjadi pengkhotbah, tapi jangan jadi pengkhotbah yang cari duit. Ada duit duduk di depan, nggak ada duit duduk WC aja. Itu ke neraka, pendeta yang akan ke neraka ya. Ini banyak sekarang ada. Jangan. Nah, saya kali ini ke sana. Saya lihat anak saya. Aku nggak tahu dia kerja stres. Maaf aja ya. Dia pulang dia, saya mau ke Bali. Ngapain sih? Kadang-kadang stres ya. Saya nggak ngerti dia stres apa. Tiap bulan saya kirim kasih dia duit, nggak pernah kekurangan. Tapi saya belum tahu dia kerjanya itu. Saya bukan mau memuji dia, saya mau kasih kamu orang tahu dia tanggung jawab. Dia pagi kerja, jam 5 sampai jam 11 dia kerja. Bosnya nggak pulang, dia nggak pulang. Ci, ada apa lagi nggak? Rapiin, dia belum pulang. Kadang-kadang jam 11 lebih dia pulang. Besoknya dia lihat ikannya nggak ada. Dia bilang, lihat saya mau ke kan saya di sana 2 minggu. Saya mau ke pasar ikan, ngapain? Mau beli ikan. Kenapa? Kulkas nggak ada ikan. Oh, saya bilang, emang kejar kamu? Enggak. Jadi ngapain kamu mau kejar? Nah, enak ada. Beli $3 kita bisa jual $12. $3, $12, lumayan dong untuk $9. Cuma kasih bumbu Indonesia begini. Oh, very good fish. Oh, very nice. Saya teman dia. Saya ke pasar. Halo, how are you? Where's my fish? Waduh, belum dikerjain. Oh, I'm so sorry. Dia kejar-kejar. Aduh, nggak bisa marah. Dia ada dulu. Bawa, jemput ke mobil dia. Bawa ke restoran jam 9 pagi. Taruh di restoran. Baru dia pergi kerja yang lain. Kuliah. Sore kerja lagi. Tapi orang itu sudah punya ikan untuk masak. Nah, saya senang dengan anak saya. Dia adalah seorang yang mau melakukan ekstra mal dalam kehidupan dia. Ada temannya jam 10.30, Ci, pulang dulu ya, Ci. Saya ngerti, saya lagi ngomong sama bosnya, bos suami istri ngobrol-ngobrol. Ci, pulang dulu ya, pulang. Udah di mobil saya tanya dia, kok kenapa sih teman lu pulang, bosnya belum pulang? Dia udah minta izin, mau lihat sepak bola. Nggak boleh. Si Pipit temenin sampai jam 11, ya hari itu dia nggak kerja. Kamu tahu bosnya bilang sama saya, kok saya bingung ya anak ini ya. Ini restoran bukan dia punya, tapi dia kerja seperti dia punya. Nah, itu loh. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Dulu waktu kok kami kerja di restoran, itu Oceanic, itu bos saya orang Hong Kong, caci maki saya tetap kerja kayak orang gila. Karena apa? Aku butuh uang dia. Aku butuh banget uang dia. Kalau dia saya nggak tahu mencari duit di mana. Akhirnya saya dapat $7. Nah, dapat tips. Dapat sisa makan ayam goreng lagi. Kalau perut saya itu banyak sisa makanan ayam goreng dong. Coba langsung. Kakak punya uang beli ayam goreng. Ngerti nggak? Sisa ya. Lu bilang tahu ada kotak di sebelah dapur. Ayam goreng yang besi. Kita masuk kotak. Besok kita makan siang. Jorong nggak? Habis nggak punya duit. Tapi yang basah-basah kita nggak berani. Kenapa? Jorok. Tapi kalau atau apa fuyung hai lama ada sos, aku nggak berani. Kalau ayam goreng kan kering, nah besok kita sarapan masih ada duit. Sampai hari ini saya suka makan makanan lama. Adik saya bilang, kau gila ya. Udah biasa. Kenapa? Ini. Tapi sekarang nggak boleh makan sisa lagi. Tapi saya mau katakan, itulah hidup kita. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Saya bukan katakan ini bukan mau puji pipi. Saya enggak. Saya cuma mau bilang ini. Aku bangga dengan anak saya.
Dan dia mau kerja ekstra mal, nggak dibayar loh untuk beli ikan, beli daging. Halo, kita mau nggak? Mau nggak? Nggak tentu mau. Di gereja sudah kerja sesuatu, aduh nggak ada waktu. Tapi kalau pacaran banyak waktu. Ada bukan kamu orang yang dulu punya loh. Tapi tahu sendiri dah, banyak diri sendiri ya, banyak hati ini benar nggak ya? Nggak mau ekstra, nggak mau cinta Yesus, nggak mau untuk wholehearted untuk kerja sesuatu. Tahu nggak? Bosnya itu, salah satu bosnya itu adalah adiknya Susite, orang kaya. Dan saya mau katakan, dia bilang aneh ya, anak ini kok punya passion di restoran. Umur 22 dia mau latih dia jadi apa? Manage restoran dia. Wah, saya bilang silakan kok, dia belum mau pulang ke Indonesia kok. Memang kali ini saya lihat bibit di sana, saya lupa pikiran, dia kerja aja di sana, haleluya biarin lah. Dia udah ada $5,000 sekarang, kocak teo di kantongnya sendiri, dia bukan saya punya uang. Dia simpen uang loh dalam setengah tahun $5,000 loh. Ada yang puji Tuhan? Cukup ada duit di sekarang, yang boleh nebeng dia sudah teraktir. You ingat ya, you ada uang, kerja pertama harus beli hadiah untuk papa mama. Ada amin? Ada amin? Sejelek apapun papa mama kamu orang, ingat beli. Dia beli kasih saya satu baju. Kemarin dia ngajakin adik saya, si Rami sama Iing sekeluarga, dia yang traktir makan. Oh, $270, 2,700 makan sampai puas. Saya puas. Dia yang bayar. Saya mau bayar, dia kembali uang ke saya. Haleluya. Nah, Haji mumpung biarin aja dia bayar. Pertama kali saya makan, anak saya undang saya makan dengan uang dia. Oh, kedua kali, sekali dia angke. Dia waktu pulang, dia bilang sama kungkungnya, semuanya restoran dia yang bayar, 2 juta lebih dia yang bayar. Kungkungnya bilang, itu yang bayar, nggak usah kungkung yang bayar, nggak usah. Ini udah tahun aku bayar. Udah saya ke mama saya jadi saya tambah. Hari ini, kalau kita cinta Yesus, Tuhan pasti memelihara kita. Jangan kita tinggalkan Yesus. Udah capek-capek Sabtu kerja, Minggu dia lagi pelayanan lagi. Jam berapa? Sorry ya. Jam 6, jam 7 pagi dia ke gereja. Waktu Obaja itu datang dari Solo. Di gereja dia. Saya bilang, kau ini ngapain? Jam 6 gereja ngapain? Set up supaya itu semuanya bagus. Kita punya gereja mah, apa yang set up? Mic-nya cucuk-cucuk kagak bunyi. Terus speakernya nggak bunyi, ini nggak ada. Jam 6 pagi, winter lagi. Dia ke sana untuk set up. Terus saya bilang, kok anak ini jadi berubah ya? Haleluya aja. Jakarta mau boro-boro, suruh bangun mau jangan pagi-pagi. Sekarang si jam 6 bisa pergi sendiri. Hari ini, kalau kamu cinta Yesus, Tuhan pasti berkati kamu orang punya masa depan, kamu punya kehidupan, kamu punya keluarga. Asal kamu hidup di dalam rencana Dia dan di dalam nama Dia ada mujizat, ada berkat, ada damai sejahtera. Ada amin? Ada boleh tepuk tangan buat Yesus? Ada amin? Jangan saya ketemu kamu orang di mana lo kok? Kemana? Di penjara. Ngapain jual ekstasi? Jangan sekali-kali cari uang yang ekspres. Tidak ada uang yang ekspres. Kita jujur, Tuhan masih berkati. Percaya sama siapa? Yesus. Percaya sama siapa? Yesus. Dan percaya nama Yesus. Ada amin? Mau tinggal satu cerita lagi ya? Mulai bisa ketawa. Aduh, saya nggak kasih kalian mulai. Si Hana jadi pembantu restoran. Aduh, saya kepengen. Waktu saya lihat dia mau lantai, saya kepengen nangis. Tapi saya juga senang. Ini anak saya bisa. Kapan dia ambil sapu? Sorry ya. Nggak pernah dia ambil sapu di rumah, sapu apapun nggak pernah. Dia mau, jangan cepat kayak gitu, buang sampah. Kok anak saya jadi begitu sih, saya bilang. Udah itu keren lagi, kita ke restoran makan ya, orang teman dia cerita. Kita makan sekeluarga. Dia sibuk, dia nggak melayan kita, dia sibuk. Kita mau makan. Adik saya mau lihat dia punya keponakan itu kerjanya seperti apa nih, sama si Abraham. Piringnya banyak jatuh di piring, nasi nggak pecah, orang mau ganti kali. Tapi aku lihat, kok anak ini mau kerja? Kenapa? Saya puji Tuhan. Jadi pelayan, udah itu buka pintu, keluar. Thank you for coming, come back again. Haleluya. Kalau di rumah mah, Mina. Sekarang thank you for coming. Masa kapan jadi anak saya jadi kumpul gitu ya? Tapi saya puji Tuhan. Itu percis kerjaan saya 25 tahun lalu. Menjadi waiter dan waitress, itulah kerjaan kita. Thank you for coming, sir. Thank you for coming. Come back again. This is our telephone number. Call us if you need us.
Dan saya mau katakan, marilah kita cinta Tuhan. Tuhan pasti bisa merubah kehidupan kita. Dari seorang yang gitu bisa menjadi seorang yang bicara Tuhan. Udah tuh dia sibuk jadi BA. Udah kerja jadi BA. Saya bilang, kapan kamu berhentinya? Udah jadi saya leader. Mau berapa pelayanan? Saya bilang, udah tuh khotbah lagi sekarang. Si Hana bisa khotbah, saya belum pernah dengar khotbah dia sih. Dia bilang dia ada pernah kopi, saya punya khotbah sekali-kali aja ya. Saya mau katakan sekali-kali, ingat, nama Yesus itu penuh dengan jasa. Karena itu yang kita punya orang tua bertobat. Marilah kita topang tangan, kita berdoa di dalam apa? Nama Yesus. Oh, saya senang sekali dan Niki punya papa mama bisa datang ke gereja. Niki, haleluya. Ada amin? Ada amin? Ini Niki gede, bukan Niki kecil. Ini kan Niki kecil. Ini Niki gede. Ada lagi Niki mini ada lagi. Ada amin? Ada amin? Dalam nama Yesus ada apa? Kuasa. Ada mujizat, ada keselamatan. Ada apa? Pengharapan. Jadi kita mau nggak berdoa dalam nama Yesus? Mau nggak? Mau nggak? That's it. Saya sudah selesai khotbah. Saya kasih kamu 5 menit boleh untuk ngomong. Ada nggak? Oke. Ada kok. Iya. Maju. Saya mau nanya tentang Kenapa? ini kok. Apa namanya? Gimana sih? Kok Amin dapat visi gitu dari Tuhan about this church? Terus dari mana kok Amin tahu itu dari Tuhan gitu? Visi-visi yang kok Amin dapat. Bagus sekali. Saya senang sekali. Banyak orang ya bilang visi itu harus jelas baru kita pegang. Nggak tahu. Tapi ada satu hal. Contohnya, seumur Sensen 22 ya. Kamu kan pipit 21, 23. Waktu itu saya punya gereja. Pendeta aku itu nggak punya uang. Pakai jemaat punya rumah, convert jadi gereja. Jemaat itu tinggal di belakang. Saya cerita sedikit. Jadi jemaat itu maaf ya, punya istri yang baik, tapi dia ngeremeh. Dia punya istri sama cewek yang lain. Pendeta tegur dia dong. Pendeta pukul, berdarah. Kita diusir. Saya baru bertobat nggak sampai setahun. Where are we going? We are going to move. Saya bilang, how come that the church is going to move? Because this is not our property. We have to go. Jadi kita pindah kursi, kita pindah barang, kita pindah. Kenapa? Dipukul sama orang yang punya gedung itu karena dia berzina, pendeta itu marah dia, dan dia pukul dia, dan dia usir pendeta, dan kita jemaat semuanya pergi. Pertama kali. Kedua kali, pendeta saya dapat tempat, dia cicil. Noni. Udah cicil sampai 2 tahun. Nah, saya sanggup bayar. Disita. Gereja disita. Aduh. Tinggal saya nggak tahu disita pada. We have to move. Where? Community hall. Pindah lagi. Dan dalam hati itu, saya punya hati nurani mempunyai kerinduan Tuhan. Kalau suatu hari itu aku bisa beli gedung gereja Tuhan, aku mau beli gedung gereja. Itu mulai dari sana kan. Dan itu saya berdoa. Saya berdoa, tapi saya tidak pernah tahu visi itu bisa terjadi seperti hari ini. Setiap kali saya berdoa, ada satu hal yang saya lakukan. Apa? Injilin jiwa. Bawa jiwa, saya lakukan cell group, saya menangkan jiwa, kemanapun saya sampaikan ke orang lain, yuk datang yuk, kita lagi gereja. Nah, sampai akhirnya saya pulang dari Australia, saya mau cari gereja yang oneness, yang percaya satu Allah, Esa, dan nggak ketemu, akhirnya ketemu, yaitu Brother White. Brother White suruh kita ke Kemang, saya dengar Tomang, cari 1 jam di Tomang, nggak ketemu. Orang boleh ngomong Kemang sama Tomang, tahu kan? We are in Kemang, ya. Oke, Wifi jalan kelinci sama si Inga. Mana ada jalan kelinci, jalan harimau sih ada. Nah, ketemu. I'm so sorry, Brother White. Oke, no problem. I will see you at Sahajaya. Kita ketemu di Sahajaya, baru kita kenal. Nah, itu pun saya tidak mau jadi pendeta. Kalau bisa, saya jadi pelayan aja. Jangan jadi pendeta. Tapi ada satu hal yang membakar hati saya. Aku mau cinta Yesus, aku mau cinta Yesus, aku mau melayani Tuhan Yesus, aku mau melayani Tuhan Yesus. Dan aku menjadi apa? Terjemahan Brother White. Terjemahan Brother White, dia khotbah, saya terjemahin. Saya nggak ngerti, saya mau jadi pendeta, nggak ngerti sama sekali. Mati pun saya nggak ngerti. Kalau bisa saya nggak mau, haleluya. Maka laki jadi pendeta. Tapi puji Tuhan, saya tidak nyesal untuk Tuhan pilih itu. Ada satu hal, visi itu kadang-kadang kita nggak kelihatan. Tapi kita mau ulet untuk mencintai jiwa, melayani Tuhan dengan baik. Dan akhirnya sampai satu hari,
Saya bertahu Tuhan mau saya jadi gembala dan saya jadi gembala yang baik. Nah itulah visi kita menjadi nyata. Jadi waktu kita itu lihat ke depan, kita hanya mau beresin jiwa, menangkan jiwa, dan melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi visinya mau jadi apa kita nggak tahu. Tapi Tuhan memimpin kita itu dengan baik-baik, step by step. Pendeta aku yang di Australia langsung, Niki, kamu buka sama istri, buka gereja ya di Tangerang. Helen, kamu buka ya di Bekasi. Selvi, kamu udah menikah, kamu buka ya di apa? Di Jakarta Selatan. Pendeta aku dari Australia maunya kita begitu. Nah jadi, kenapa? Karena kita masih hijau. Pendeta aku yang dari Australia mau kita buka gereja seperti itu. Itu bukan visi dari Tuhan. Tuhan mau kita matangin satu gereja baru menceritakan seperti hari ini. Jadi visi itu jelaskan. Kadang-kadang blur, tapi kita mau punya satu. Tuhan, Engkau mempunyai rencana dalam kehidupan saya untuk mau menuntun aku maju ke depan untuk apa? Menyenangkan Engkau. Mau jadi apapun saya akan ikut asal suara dari Engkau. Ada amin? Bottom line itu, visi itu, kita itu adalah lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Pergilah dan apa? Jadikanlah semuanya apa? Murid-muridku. Nah itu kita fight for it. Jadi kan, oh udah tuh kita belajar, oh jadi gereja begitu ya, oh jadi break begitu ya, oh jadi kaum ibu begitu ya, oh jadi kaum bapak begitu ya. Nah Tuhan akan kasih kita dengan baik-baik. Tuhan akan kasih kita hikmat untuk melakukan pekerjaan dan cara dia. Ada amin? Jadi saya nggak pernah bikin cekrek. Aduh aku mau punya luku, kita mau punya luku 700 meter di jalan raya. Ya kepengen sih kepengen, tapi duit dari mana kadang-kadang kan? Ada pendeta lucu, Pak, saya mau beli 2 miliar punya gedung. Saya bilang kamu ada berapa duit? 20 juta. Jadi 1 miliar 980 kamu mau kita sumbang? Iya. Saya bilang ini berdoa aja lah, puasa dulu doa aja gimana. Iya kita realistik sedikit dong. Tuhan juga mau kita realistik. Amin. Kita beli guru gereja, oke kita beli ruko yang sampai bertiap. Ya kan? Udah ada uang, doa dalam nama Yesus, kita dengan iman beli yang 800 juta. Contohnya ya. Jadi bukan kita bilang gak punya uang, kita juga mau planning, tapi kita juga mau kerja, tapi kita juga mau punya visi untuk lebih gedung lebih. Saya punya visi, jujur aja, hanya dua luko. Dulu punya luko, Niki masih ingat, saya suka bilang sekolah di sebelah, tapi Tuhan kasih 7 luko, ini 7 luko di sebenarnya. Nah, itu rencana Tuhan, tapi Tuhan mau tahu kita tulus gak untuk mau melayani dia. Dan belilah kita ke gedung ini, dengan apa? Uang yang pas-pasan. Jadi saya suka mengatakan, banyak orang yang pintar mengatakan visi, tapi mereka tidak mencapai visi dalam kehidupan mereka. Kenapa? Mereka tidak realistik. Kenapa? Mereka visi gede, tapi nggak kerja. Visi gede, tapi minta sumbangan. Yuk kerja dulu dong bagian dari yuk, dan biarlah Tuhan yang berkati dengan yang lain. Amin? Nah jangan kita tunggu, saya berdoa, kalau semuanya bikin proposal, orang Indonesia find the best in the world. Pendeta bikin proposal, mau begini demi nama Yesus. Kalau berkatilah orang yang membeli, kalau nggak beri ke neraka, macam-macam dah. Tapi pendetanya tiap hari makan, tidur, kagak kerja dengan baik, nggak bisa. Jadi saya suka mengatakan visi kita itu Tuhan mau pakai kita, tapi kita mau punya kerinduan. Tuhan, aku mau cinta jiwa, aku mau melayani Engkau. Tuhan, kalau Engkau mau saya jadi pengkhotbah, saya akan lakukan. Tapi berikan saya kekuatan. Amin. Jadi udah lebih lama saya coba lihat, oh visi saya begitu. Nah sekarang contohnya nih, kamu orang di sini ya. Kenapa? Beta tanya pertanyaan bagus sekali. 10 tahun yang lalu, kamu tanya kok Amin, kok mau buka sekolah Alkitab nggak? Saya bilang goblok you, bodoh. Tapi 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, saya mempunyai beban tiba-tiba berdoa. Kalau nggak ada sekolah Alkitab, bagaimana lahir pendeta? Halo? Benar nggak? Kalau nggak ada sekolah Alkitab, bagaimana lahir pendeta? Betul nggak? Nah itulah. Dan saya beban banget untuk mempunyai sekolah Alkitab. Dan adalah mereka di sini. Yang dari STTL di Semarang, tiap bulan gereja JSS itu kita transfer duit untuk mereka hidup. Nggak banyak tapi ada. Sudah 10 tahun. Mereka kemungkinan nggak tahu. SA kamu orang nggak usah tahu mereka begitu di sini. Tapi sekarang mereka mau kerja, haleluya, mau belajar kerja. Ada puji Tuhan, mau cari uang sendiri. Jadi visi itu kadang-kadang Tuhan memberikan bukan ceplek. Lu tahu nggak? Kau 10 tahun yang lagi hari ini, tahun berapa hari ini? 2012. 2022. Monica, lihat kamu jadi ibu pendeta. Kamu 1000 orang bertobat. Nggak bisa begitu.
Ada kan kamu pakai Jaguar, di rumah ada Alfa 7, haleluya. Nggak bisa kayak gitu, ngerti nggak salah? Amin. Jadi kita mau lihat, oke Tuhan, 10 tahun dari hari ini Tuhan, saya mau menyenangkan Engkau. Tuhan nggak mungkin kasih kita lihat semuanya, the whole pictures of what is going to happen in your life. Tapi Tuhan akan lead kamu step by step untuk menyenangkan Dia. Ada amin? Ada amin? Jadi kita tadi sekarang mau masuk university, oke saya mikirin, oke saya kalau ini nggak masuk ini, saya masuk ini. 10 tahun lagi saya mau jadi apa? Tuhan, aku dengan iman saya percaya. Ya, amin? Jadi itu visi itu, kadang-kadang visi dalam Tuhan itu very very vague. Even di dalam perusahaan juga sama. Sebagai seorang direktur dan managing director satu perusahaan, dia hanya bisa fokus. Tapi apa yang terjadi itu kadang-kadang unpredictable. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia fokus dulu. Nggak ada masalah. Saya juga fokus. Tahun ini omset saya sekian. Tahun depan saya mau naik 20%. Tahun depan lagi saya mau naik 30%. Itu nggak ada masalah. Setiap tahun kita naik. Oke, kalau nggak bisa naik dengan penjualan, boleh nggak salesnya itu naik supaya keuntungannya itu ada. Itu semuanya very basic. Begitu juga dari kita, ya. Oke, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi jangan anggap saya mau berdoa 7 hari 7 malam. Kalau Tuhan nggak memberikan saya visi, saya keluar dari gereja. Ada orang yang gila kayak gitu. 70 hari 70 malam nggak makan juga Tuhan nggak kasih kalian dengan jelas apa yang terjadi dalam hidup kamu orang. Saya mau jujur ya, kok Amin nyesel. Ini apa? Seandainya katanya kok Amin tahu saya akan menjadi pengkhotbah bahasa Mandarin di radio, saya akan lebih tekun belajar koi saya. Malas manusia. Haleluya. Bukan malas karena kita nggak kepake. Ke Australia saya nggak kepake. Sejak saya tinggalkan Taiwan University, saya ke Australia. Kapan pakainya? 6 tahun nggak pakai. Pulang ke Indonesia 6 tahun. 12 tahun nggak pakai. Tiba-tiba suruh, Brother Amin, we would like you to come to United States. We will preach. We will hear you preach in Mandarin. I said, God, what is this? Tapi saya belajar sekali lagi. Visi itu saya belajar. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Saya berdoa, saya nangis. Saya satu.